Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu walaupun via Zoom. Malam ini saya akan bawakan materi, ada dua sebenarnya ya, gerakan sholat untuk kesehatan, hikmah di baliknya, dan mengenai tips untuk beraktivitas di rumah. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau suara saya kurang jelas, kasih tahu aja ya. Oke. Ini singkat CV saya. Sekarang saya di Unhas dan di Wahidin, juga di Rumah Sakit Pelamonia. Nah, sebelum mulai kita lihat video dulu ya, biar nggak bosan. Videonya cuma bentar kok. Boleh disimak bentar. Workouts day in and day out, not getting the results you really want because you don't have the right exercise program that fits your needs. You hate working out in gyms that intimidate you. Well, here's a way to solve all your exercise problems without the hassle. In fact, this traditional style of exercise is nothing new, and it's been around for over 1,000 years. We invite you to try the Muslim workout. That's right. All you have to do is bow down to God 5 times a day, and you too can be in the best physical and spiritual shape inside and out. Here's how it works. Start in a standing position with your hands cupped over your midsection. Then simply bend over halfway, placing your hands on your knees, extending your lower back, glutes, hamstrings, and calves. This actually stretches your lower body, creating mobility and flexibility. Once you've completed your prayer, you revert back into standing position, raising your arms above your head, extending your shoulders, lats, and biceps. Then fully prostrate into a kneeling position, placing your forehead to the surface of the floor, activating your upper back and lower back muscles, chest and triceps, giving you the upper body workout you need all in one continuous motion. After your prayer is complete, you simply repeat the process over and over until you start feeling your muscles kick into motion. By doing the Muslim workout, you include cardio, stretching, flexibility, mobility, muscle strengthening, and even meditation. With the Muslim workout, you have 0 membership fees. Work out in the privacy of your own home. Your children can join you, so it's a family-friendly workout. And if you act now, you won't go to hell. And remember, we're not trying to convert anybody into any sort of religion whatsoever. All we're trying to do is convert your body into the best physical and spiritual shape it can be inside and out. So believe in yourself, start counting your blessings, and join the Muslim workout today. We put the slim in Muslim. This exercise is not recommended for millennials since it requires focus and discipline. Workouts day in and day out. Not getting. Gimana videonya nih? Aku sebenarnya lebih suka interaksi ya. Jadi mungkin bisa di unmute nggak apa-apa? Yang lainnya. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kalau gimana? Udah lihat videonya itu tadi sekilas apa yang kita akan bicarakan malam ini. Tapi di video tadi hanya mengenai otot-otot yang bekerja, ya. Kita akan bahas lebih malam ini. Nah, kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung aja raise hand, nanti moderatornya yang ini, terus saya suka 2 arah gitu, jadi jangan 1 arah. Nah, sekarang kenapa sih kita mau ngebahas tentang sholat? Kalau secara agama itu udah utamanya banget ya, ibadah yang paling utama. Nah, secara kesehatan ada banyak penelitiannya, ini beberapa screen capture yang aku ambil, penelitian-penelitiannya ada yang mengenai sholat sebagai therapeutic exercise itu latihan sebagai obat, lalu juga ada untuk pasien stroke, ada pasien geriatri, ada juga nih yang baru masih preliminary study itu untuk erectile dysfunction, terus ada juga untuk orang-orang nursing staff yang lagi di suasana hektik sekarang. Lalu ada juga penelitian pada pasien diabetes mellitus. Nah, sekarang kita lihat nih, kenapa sih bisa terjadi ini semua perbaikannya. Nah, pertanyaan pertama,
apakah termasuk sholat itu termasuk kegiatan olahraga atau aktivitas fisik yang akan memberikan efek terapi terhadap tubuh kita? 3 penelitian yang saya ambil dasarnya disebutkan, penelitian yang pertama oleh Zurair Rifim, itu dia meneliti hasilnya 12 rakaat jumlah 12 rakaat unit setiap kegiatan sholat sama dengan olahraga ringan selama 30 menit setiap harinya. Masya Allah ya, 12 rakaat. Jadi tuh kayak kita inilah ya taraweh gitu ya. Nah, apalagi kalau yang 21. Nah, itu sama seperti kita exercise intensitas ringan selama 30 menit setiap hari. Lalu Jing et al. Menemukan kegiatan sholat itu memiliki efek yang sama dengan latihan ringan yang membuat kontraksi otot secara isometrik atau isotonik. Ini kalau misalnya ada yang dari non tenaga kesehatan atau non medis, isometrik itu kontraksi otot yang tidak ada gerakan sendi. Kalau isotonik itu kontraksi otot yang ada gerakan disertai dengan gerakan sendi. Contohnya ya, kalau ini tangan aku dorong-dorong gini, ini kan nggak ada gerakan sendi. Nah ini ototnya jadi kuat, ini penguatan isometrik. Tapi kalau misalnya aku kasih beban di sini, terus aku gerakin misalnya bebannya apa ya, handphone deh, aku gerakin, ototnya juga jadi keras, itu tapi isotonik karena ada gerakan sendinya. Itu contoh sederhananya. Terus dibilang juga di penelitian yang lain, total energi kos itu energi yang kita keluarkan saat kita melakukan sholat saat kita melakukan sholat per hari adalah sekitar 80 kalori. Nah, nih, jadi kalau misalnya sholatnya benar, nih harusnya nggak ada yang semok-semok gitu ya. Ya, ada banyak penyebabnya sih ya. Jadi ini penelitian dilakukan. Jadi total energi kos sholat per hari yang 5 waktu ini dia hitungnya sholat 5 waktu yang wajib dilakukan dengan benar, diukur energinya ini sekitar menghabiskan sekitar 80 kalori. Ya. Terus jadi atas dasar beberapa penelitian ini dikatakan memang sholat termasuk kegiatan olahraga yang dapat memberikan efek positif terhadap kesehatan badan. Ya, bukan cuma badan, ada fisik, emosional, nanti ada penjelasannya di bawah. Nah, karena saya dokter rehab medik, saya belajar tentang kinesiologi. Ada banyak penjelasan-penjelasan sebelumnya. Yang paling terkenal kita tahu adalah Dr. Sagiran yang memang meneliti tentang gerakan sholat. Beliau menjelaskan dari sudut pandang beliau, beberapa juga menjelaskan, ada yang menjelaskan dari sudut pandang emosional, ada yang menjelaskan dari sudut pandang ada sudut pandang endokrin. Nah, karena saya belajarnya ilmu gerak, jadi kita akan lebih banyak membahas dari sudut pandang ilmu gerak. Ini gerakan-gerakan sholat, tapi nanti pada saat pembahasan saya akan menyatukan yang ini, berdiri tegak, takbiratul ihram disatukan, ruku sendiri, sujud sendiri, yang duduk disatukan, dan salam sendiri. Ya. Sekarang, nah, berdiri. Berdiri yang pertama itu yang kita berdiri tegap tanpa melakukan apa-apa dengan membuka kaki selebar bahu. Lalu yang kedua adalah berdiri takbiratul ihram. Apa sih yang terjadi dalam posisi ini? Dalam posisi ini, karena kaki terbuka dengan simetris, jadi distribusi berat badan jatuh di kedua kaki tepat. Dan center of gravity itu massa tubuh kita, berat badannya itu ada punya bayang garis hayal yang menarik badan kita tuh tetap ajek gitu. Ajek tuh apa ya? Seimbang gitu, firm penapaknya. Nah, itu tepat berada di tengah saat kita berdiri sholat. Jadi beban yang di pinggang didistribusikan secara rata ke kedua telapak kaki. Masya Allah ya. Nah, terus pada saat takbiratul ihram, apa sih yang terjadi nih? Bahunya terbuka dari 0 sampai 90 derajat, ini derajat ya. 0 sampai 90 derajat, ini sudut ini maksudnya nih. Panah aku kelihatan kan ya? Sudut ini, lengannya kebuka 90 derajat. Lalu siku juga ini terlipat antara kurang lebih 0 sampai 122 derajat. Ada yang 90 derajat, tergantung mengikutinya yang mana ya. Tapi kurang lebih ini sampai segini. Pronasi itu begini, ya, gerakannya begini. Jadi agak masuk ke dalam ininya.
Pronasi gini, supinasi itu begini, terbuka. Ini ya. Jadi ada pronasi kebuka ke atas, lalu sendi jari-jari lurus, ya. Nah, TMJ itu temporomandibular joint nih, yang antara rahang nih, yang antara rahang bawah sama rahang atas nih, ada gerakan di situ, itu TMJ. Kenapa TMJ juga terbuka sampai 2 cm? Karena pada saat ini kita membaca sesuatu, membaca takbir, membaca doa gitu ya, membaca bacaan sholat gitu. Nah, pada posisi ini sebenarnya terjadi perubahan fisiologis dalam tubuh kita terjadi bukan saat kita mulai berdiri. Justru jauh sebelum itu. Beberapa penelitian itu mendapati perubahan fisiologis tubuh itu terjadi dimulai dari saat kita wudhu, akan wudhu, melakukan wudhu, dan kita berniat. Di situ sudah mulai terlepas hormon-hormon relaksasi di dalam otak. Padahal kita baru niat tuh, baru niat aja, baru ke tempat wudhu tuh udah peningkatan hormon relaksasinya udah cukup tinggi. Lalu gerakan selanjutnya itu saat kita membuka dada. Nah, ini magical movement pertama yang menurut aku magic banget dari sisi ilmu geraknya. Pada saat kita takbiratul ihram, nih, itu membuka rongga dada kita, termasuk skapula. Skapula tuh ini ya, tulang belikat ya, tulang belikat kita. Yang biasanya kita begini, kegiatan sehari-hari kita begini, pada saat takbiratul ihram itu ini terbuka. Nah, sekarang aku mau coba dulu di unmute lagi. Bu moderator, di unmute lagi. Oke. Sekarang videonya diaktifin. Sekarang kita coba ya. Kenapa posisi begini bisa ngebenerin nafas? Ya, kita coba yang jeleknya dulu. Sekarang posisi, aku kelihatan nggak ya? Posisi bahunya gini semuanya. Kelihatan, Dok. Kelihatan ya? Ini. Boneka aja deh. Aku pakai boneka ya. Nah, posisi bahunya ini, yang sambil duduk boleh. Posisinya bahu gini, lehernya jatuh gitu. Kayak kita kalau lagi ngetik ya, kayak lagi main HP gitu. Nah, kayak gitu. Sekarang dalam posisi kayak gini, coba tarik nafas dalam. Siapa yang bisa? Kayaknya agak sulit ya, Dok. Ya, saya deh ya. Kalau ada yang bisa hebat tuh. Kalau ada yang bisa. Nah, sekarang kita coba benerin ya. Kita buka. Ini ya buka. Duduknya benar. Jadi ini dibuka. Itu. Nah, dibuka. Terus sekarang tarik nafasnya. Perutnya ngembung, perutnya kembung dulu, baru dadanya ngembang. Yuk, kita coba ya. Lebih dalam mana sama yang tadi? Yang kedua lebih dalam. Yang kedua, nah itu Masya Allahnya. Jadi gerakan ini membuka semua otot. Di depan ini ada namanya otot pectoralis. Pectoralis itu cenderung biasanya dalam kegiatan sehari-hari dia memendek. Karena kita lebih banyak begini, bawa tas, ya, terus nafas kita jadi pendek-pendek, sepanjang hari kayak gitu, apalagi kalau stres kerjaan, ini udah memendek. Nah, efek dari ini yang memendek adalah dia akan menarik skapula dan bahu kita tuh ke depan. Dibilangnya protraksi. Kalau udah kayak begini, nanti otot-otot yang menyangga ini semua leher tuh akan jadi lebih kenceng gitu. Dan kalau ini berulang terus-menerus setiap hari, itu akan menjadikan kita kesulitan untuk nafas, ada nyeri leher, nyeri pundak, kadang ada nyeri sampai bawah belikat gitu ya. Nah, pada gerakan sholat ini, yang otot depan yang selama ini memendek itu di stretching, dilebarkan, dipanjangkan, dan otot yang biasa dia terstretch di sini dikuatkan, dipendekkan pada gerakan ini. Dengan posisi itu sehingga terjadi pelebaran rongga dada, paru-paru lebih, kalau ada rongga dadanya berkembang lebih baik, paru-paru yang di dalamnya bisa mengembang lebih baik, oksigen yang masuk lebih banyak. Nah, magicnya, gerakan sholat dimulai dengan menarik nafas. Ya, kenapa coba? Kira-kira ada yang paham nggak? Kenapa nih gerakannya kok nggak ini dulu apa
langsung ruku gitu. Atau enggak gerakannya nggak usah pakai gini, langsung aja gini gitu. Ada yang tahu nggak kira-kira kemana arahnya? Kenapa harus posisi gitu dulu? Dari teman-teman mungkin ada yang mau kasih komentar. Jangan di chat, ngomong aja ya, biar enak. Ada? Ini atau Ada yang mau menanggapi? ini bukan penonton fiktif kan? Kayaknya belum ada, Dok. Iya, kenapa coba dengan breathing? Karena badan kita berfungsi, seluruh sel-sel badan kita, organ badan kita itu berfungsi membutuhkan energi ya. Energi itu sumbernya dua. Satu dari makanan, yang satu lagi dari oksigen. Nah, oksigen ini ya kita dapat dari nafas. Nggak mungkin orang lain, ini oksigen dimakan gitu ya, nggak mungkin. Itu harus dari nafas. Dari paru-paru, masuk paru-paru ke pembuluh darah, diedarkan ke seluruh tubuh. Dapat oksigennya. Nah, Masya Allahnya, jadi kegiatan sholat diawali dengan breathing yang baik, dikasih supply dulu. Dikasih makanan, dikasih oksigen yang banyak, ngembang, baru kita lakukan kegiatan yang lain nanti. Jadi itu untuk dapat bahan bakarnya. Karena ini perjalanan pergerakannya itu akan banyak tuh nanti. Bukan hanya sekedar berdiri nungging berdiri gitu ya. Enggak. Jadi ada banyak. Jadi itulah alasannya kenapa. Terus pada saat berdiri tegak, keseimbangan dilatih. Isometrik tadi aku udah bilang ya, isometrik pada otot yang mana? Pada otot-otot belakang kita. Pada otot-otot belakang itu dilatih untuk menjaga badan kita supaya nggak jatuh ke depan, nggak ke kiri, nggak ke kanan, jadi dia tetap di tengah. Aktivasi scapular retraksi itu yang tadi ya, retraksi yang begini, scapular itu belikat, peregangan pectoralis yang tadi saya bilang, dan aktivasi otot leher. Karena apa? Karena kita kan harus lihat sajadah ya, harus lihat titik sujud kita kan, fokus ke satu titik di tempat kita akan sujud, itu aktivasi otot leher. Nah, hebatnya yang diaktifasi itu otot leher yang kecil-kecil di dalam, yang selama kita seharian bekerja, biasanya otot itu tidak teraktivasi. Biasanya otot-otot yang luar tuh yang gede, yang kalau kita raba, aduh keras banget gitu ya, kalau habis seharian kerja. Nah itu, otot yang kecil-kecil di dalam penyangga itu teraktivasi hanya pada saat gerakan sholat, atau emang sengaja kita latih gitu. Ya. Terus, nah, magic keduanya lagi pada gerakan ini, setelah kita takbiratul ihram, kan kita taruh tangan ya, menggenggam gitu. Pada saat kita melakukan ini, jalur sensori itu aktif. Ada taktil di situ, menggenggam. Jadi, area sensori motor berseberangan, itu jadi aktif. Ya. Ini gyrus posentral itu area yang area tangan. Jadi kalau di otak nih di sini ada kita lihat ada area-areanya, area yang ngurusin tangan, urusin lidah, urusin kaki, urusin mulut. Nah, gitu. Jadi begitu kita melakukan itu, area yang mengurusi tangan tuh teraktivasi. Nah, kayak mau ngasih tahu gitu, siap-siap nih. Udah mau mulai nih kegiatan yang luar biasa ini tuh udah mau mulai. Aktiflah sensorinya, siap-siap motoriknya. Nafasnya tadi udah, sensori udah, motoriknya siap-siap. Nah, terus kita kan bicara ya, membaca sesuatu. Kita membaca bacaan sholat. Mulai dari takbir, terus doa setelah takbir. Nah, itu direkam, aktivitas brain-nya direkam. Ini luar biasa nih yang melakukan penelitiannya. Jadi pada saat kita membaca itu, recitation itu meningkat aliran darah ke area Broca dan Wernicke itu area bahasa. Nah, jadi peredaran darah dan aktivitas dari nerve saraf itu aktif pada saat kita melakukan kegiatan berdiri ini. Nah, selanjutnya, ini harus pencet gini ya. Ruku. Nah, apa sih yang terjadi dalam posisi ruku ini? Nah, ruku yang paling khas dari ruku adalah petunjuknya adalah kalau kita melakukan ruku, kita taruh gelas di atasnya, nggak jatuh, ya tunjuknya. Kalau saya ada yang salah dari segi agama, boleh tolong diingatkan, karena saya belajarnya ilmu geraknya ya. Nah, jadi
Yang paling khas adalah ini, lurus, kalau kita taruh gelas, gelasnya nggak jatuh, nggak tumpah. Nah, dan kepala juga lurus, bahu, wrist ekstensi, ini ekstensi. Wrist itu pergelangan tangan, ekstensi itu begini. Jadi dia kan memegang gini. Terus hip itu panggul, dia 90 derajat. Lalu ada shoulder, bahu itu aduksi itu mendekati batang tubuh, gini ya, mendekati batang tubuh. Kalau abduksi itu menjauhi batang tubuh. Nah, dan fleksi itu dia begini ke atas, ekstensi ke belakang. Nah, wrist-nya ekstensi, hip-nya 90, lumbal itu daerah sini ya, daerah tulang belakang yang di belakang ini, yang di pinggang. Yang sering banget keluhannya sakit pinggang. Nih. Nah, lutut ekstensi maksudnya lurus gitu ya, lututnya lurus. Nah, apa sih yang terjadi pada posisi ini sebenarnya? Pada posisi ruku ini terjadi peregangan otot-otot hamstring, ini ya, hamstring tuh otot yang di belakang. Oh, ini kelihatan. Nih, ada otot yang nyambungin dari ini panggul, dari sini dia ke sini nih, ke nempelnya. Nah, otot ini pada saat kita bungkuk, dia akan terstretch. Nah, lalu mulai terjadi perubahan denyut jantung. Pada saat tadi berdiri, denyut jantung tuh masih stabil ya, di antara 60-70 kali. Tapi begitu ruku, terjadi dari sebuah penelitian didapati terjadi peningkatan denyut jantung. Karena sebagian aliran darah mengalir ke bagian atas tubuh kita. Ya. Kurang lebih rata-ratanya adalah 80 plus minus 7 kali per menit. 87 kali per menit gitu. Nah, ini kalau lihat gambar yang ini, dua gambar ini tiga-tiganya sama-sama bungkuk ya, sama-sama bowing, sama-sama seakan-akan mau ruku. Tetapi yang benar cuman yang ini sama yang ini salah. Salahnya di mana? Ini sering terjadi sama kita juga kalau kita lakukan ruku. Pertama adalah yang ini, geraknya dari pinggang, dari tulang belakang pinggang. Tapi hipnya nggak gerak. Nah, kaku. Ininya hipnya kaku, panggulnya kaku. Jadinya pinggang yang menahan beban, seluruh beban badan ketahan di pinggang. Nah, ini kalau kayak begini nanti begitu bangkit, nyeri pinggang biasanya. Yang kedua yang salahnya adalah full gerakan semuanya dari panggul. Ininya jadi melurus. Sama, nyeri pinggang juga. Tapi ada juga dia nyeri di hamstring juga. Jadi begitu berdiri, nyeri pinggang dan nyeri juga di belakang paha biasanya. Nah, yang benar adalah 40 derajat pertama itu pasti gerakannya punya si lumbal, si tulang belakang pinggang ini. Tetapi setelah 40 derajat seharusnya dibantu oleh gerakan hip. Jadi dia bersamaan. Nah nih, ini boneka buat peraga ya. Jadi dia bersamaan. Pertama dia dari pinggang pasti gerak, setelah itu harus ininya. Nah baru supaya dia nggak terlalu panggulnya yang terlalu aktif, makanya ada gerakan menumpu di sini. Pakai tangannya ditaruh di ini, gitu, untuk membatasi gerak. Nah, kenapa juga? Yang pertama itu ya, kenapa harus pegang nih untuk membatasi supaya hipnya nggak kebablasan gitu. Itu adalah dengan terjadinya begini, shoulder, terus tangannya megang ke lutut, maka sebagian beban akan tersalurkan juga ke shoulder, ke bagian atas shoulder. Jadi bebannya nggak semuanya di pinggang, tapi dibagi ke shoulder, dibagi juga ke pergelangan tangan. Insya Allah ya. Jadi yang badannya tadinya nanggung pinggang semua, seharian kita berdiri, jalan, duduk, semua tuh pinggang yang nanggung. Nah, pada saat kita sholat, waktunya sholat, 5 kali tuh sehari. Dan 5-5-nya tuh kalau kita mau pikir ya, 5-5-nya itu waktu-waktu yang kita emang butuh untuk istirahat.
bangun tidur. Karena kita udah tidur seharian ya, badan tuh kan lurus terus selama tidur, kita nggak tahu apa yang terjadi sama badan kita saat tidur. Bangun-bangun, kayak di refresh ulang. Habis itu siang-siang tengah bolong, habis kerja tuh, siang-siang waktunya kita refresh ulang lagi badan kita. Habis itu sore, habis itu malam. Kalau yang kerjanya sampai malam, nah ini refresh itu selalu gitu ya terjadi. Dan semakin siang, karena kadang kegiatan semakin banyak di siang hari, semakin banyak jumlah istirahatnya. Insya Allah ya. Kayak dikalibrasi ulang tuh, badan kayak dikalibrasi ulang. Nah, jadi yang seharian nanggung di pinggang, di panggul, kita jalan, bebannya di situ sekarang di-share, dibagi ke bagian atas badan, ke sini juga. Nah, jadi nanti coba dicobain. Habis gerakin bungkuk pinggangnya, gerakin di panggulnya, ya. Gerakin di panggul. Jadi panggulnya ke depan. Nah, ini. Ya, nanti akan berasa bedanya. Nah, pada saat ruku juga, selain otot-otot hamstring teregang, ini daerah vertebrae itu, tulang belakang itu dia teregang juga, terbuka sedikit. Sedikit-sedikit sepanjang itu dia tertarik. Dan dengan adanya kita melihat ke area sujud di bawah, area titik yang tadi kita fokuskan itu, area servikal juga terjadi aktivasi. Ya. Selanjutnya, sujud. Nah, Masya Allah. Nih, pada saat sujud, mulai dari ini yang di wajah, ada 7 yang harus napak semuanya. Kedua tangan, jidat ya, hidung, ini dan kedua lutut sama kaki. Pada posisi ini terjadi panggul itu fleksi itu terlipat ya. Fleksi itu terlipat ke depan sekitar kurang lebih 0 sampai 120 derajat. Pada orang-orang yang kurus bisa sampai 135 derajat ini, nekuk ini. Sudut ini ya, sudut ini sudut itu kurang lebih 0 sampai 120 umumnya. Pada orang yang kurus ini lebih 135 derajat. Nah, terus ankle ini pergelangan kaki itu 0, dia terlipat begini. Ya, 0 sampai 45 derajat. Lutut dia juga 0 sampai 130 bisa terlipatnya pada saat duduk. Nah, tapi pada saat dia sujud gini rata-rata 90 derajat. Bahunya terbuka sedikit, abduksi ya. Jari-jarinya lurus, ekstensi gitu ya, terbuka. Nah, ada yang raise hand kayaknya. Kenapa nih? Ya, silahkan Mbak, kalau ada yang mau ditanyakan langsung. Ada? Dari mana tuh? Siapa tadi? Dwi siapa gitu? Iya. Boleh? Silahkan Mbak, kalau mau langsung bertanya, di unmute. Ada? Oke. Mbak Dwi, silahkan Mbak. Mana? Oke, jadi aku lanjut dulu. Iya. Oke. Dilanjut lagi, iya lanjut lagi dong. Lanjut dulu ya. Pada posisi ini, di posisi sujud ini adalah posisi yang paling banyak terjadi, yang mencapai jadi stimulasinya bukan hanya gerak motorik, tetapi juga sampai ke emosional, psikologis. Itu ada di gerakan sujud ini. Makanya kenapa aku pikir-pikir, kenapa disuruh memperlama sujud, kenapa kita berdoa itu, sujud itu salah satu di mana doa kita dikabulkan ya, dimakbulkan. Nah, karena di sini tuh simulasi maksimal tubuh kita, baik fisik maupun psikis terjadi di fase sujud ini. Pada posisi ini, kalau secara fisiknya ada terjadi peningkatan aliran darah ke bagian
kepala. Dan pada saat sujud ini satu-satunya posisi di saat brain, otak lebih rendah dari jantung. Kita tidur aja jantung tetap lebih tinggi dari otak gitu. Lebih rendah dari otak. Nah, tapi pada posisi sujud ini otak itu lebih rendah dari jantung. Sehingga beberapa penelitian dibilang ada terjadi peningkatan aliran darah ke bagian atas tubuh kita, bagian kepala. Nah, tetapi uniknya brain otak itu kan ditutup sama tengkorak ya. Nah, tengkorak itu adalah ruang kedap yang nggak ada bolongannya gitu. Jadi dia punya sistem pertahanan sendiri. Kalau ada aliran darah tuh banyak, tekanan intra tengkorak dalam tengkorak itu meningkat, dia akan otomatis untuk menurunkan tekanannya dengan sistem yang berlaku gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya peningkatan aliran darah yang meningkat, tetapi juga latihan fleksibilitas, latihan kemampuan pembuluh darah untuk menyesuaikan harus rendah, harus tinggi, harus rendah, harus tinggi itu terjadi pada saat sujud latihannya. Sehingga jika pada suatu saat sehari-hari kita tiba-tiba ada peningkatan tekanan intrakranial, itu pembuluh darah di area tengkorak kita, di brain itu sudah cukup terlatih kalau kita melakukan sholatnya rutin. Karena hanya kegiatan yang rutin dilakukan yang bisa memberikan jadi kebiasaan gitu, jadi refleks gitu ya. Nah, terus jadi bukan cuma peningkatan aliran darah, tapi juga melatih elastisitasnya itu, kemampuan untuk merubah tekanan. Nah, perubahan variasi tekanan darah ini ya tadi. Nah, pada posisi ini, si tekanan di pinggang, otot-otot yang di area pinggang itu aktivasinya berkurang. Tetapi otot-otot yang bagian atas aktivasinya meningkat. Berkebalikan ya dengan yang tadi berdiri. Kalau yang tadi berdiri, yang di pinggang sama ruku, pinggang agak lebih besar dibandingkan yang di atas. Nah, pada posisi sujud, yang atas yang justru banyak terlatih. Sehingga apa? Karena bagian leher, bagian pundak ini untuk menstabilisasi kepala, menstabilisasi berat badan, nahan di wrist, lalu ke shoulder, dia menjadi latihan penguatan leher. Nah, leher itu kan yang paling sering masalah deh. Kalau dia lemas, dia nyeri, kekencengan dia nyeri. Nah, ini penyeimbangnya. Tadi dia dilemesin pada saat dia ruku, pada saat kita berdiri dia di stretch, pada saat sujud dia dikuatkan. Tuh di leher. Insya Allah ya, dalam satu rangkaian tuh ada semua. Kestabilan postur. Kenapa kestabilan postur? Susah loh ini menjaga supaya lurus. Nanti kalau iseng gitu ya, perhatiin aja. Ada yang kadang bahunya turun sebelah, ada yang panggulnya naik sebelah, gitu ya, nahan. Susah untuk menjaga dia tetap stabil, ya. Jadi ini latihan penguatan dan latihan kekuatan postur. Lalu, kenapa ada ini, Dok? Tadi di yang gerakan yang lain nggak ada visual proprioceptive vestibular. Kenapa tiba-tiba pas sujud muncul nih si vestibular ya? Ini karena ada di vestibular itu, keseimbangan itu ditangkap organnya adalah di telinga dalam ya. Nah, di dalam telinga dalam itu ada cairan yang fungsinya untuk menjaga badan kita, yang memberi info ke otak, badan kita nih di posisi yang kayak gimana, kestabilan, keseimbangan badan kita di dalam ruang yang kita tempati saat ini. Nah, informasinya itu aktif jika perubahan sudut kepala di atas 40%. Ada yang bilang di atas 60%. Nah, ini udah jauh banget, lebih turun di atas dari posisi normal, turunnya udah 120 tadi kan ya? 120 derajatan, kurang lebih dia turun mulai di 60 gitu. Jadi teraktiflah area vestibular itu pada posisi ini. Nah, jadi dia memberikan info
ke otak, ke batang otak, ke otak kecil. Ini loh, kepalanya lagi di bawah, jangan sampai jatuh. Kamu harus gerakin otot yang bagian atas untuk menahan tidak jatuh. Lalu dia teraktivasi vestibular, nanti kita terangkan ya, si vestibular ini adalah sistem sensori yang sangat luar biasa. Nah, pada posisi ini juga ada tekanan pada pergelangan kaki, lutut, pergelangan tangan, kepala, leher, ya. Nah, tekanan pada tempat-tempat ini memberikan stabilitas proprioseptif. Nah, ketemu deh tuh vestibular sama proprioseptif. Proprioseptif itu apa, Dok? Vestibular tadi keseimbangan. Proprioseptif itu input stimulus biasanya berupa tekanan. Biasanya ya, nggak selalu, tapi biasanya sebagian besar berupa tekan. Ya. Tulang belakang pada posisi ini tulang belakang tergang karena kan dia itu ya biasanya begini tulang belakang tuh pada saat dia ini naik sedikit karena yang ini ketarik ke bawah. Nah, ini tergang sedikit. Jadi kalau yang punya kejepit saraf, nah ini bisa rilis sedikit di sini, sedikit aja. Karena di tulang belakang itu juga ada tempat masuknya untuk informasi sensorik berupa tekanan dan regangan. Dia masuk juga ke jalur proprioseptif sehingga menyebabkan tekanannya berkurang. Nah, pada posisi sujud juga adalah denyut jantung paling rendah yang diukur sepanjang gerakan sholat terjadi pada posisi sujud. Jadi ini kondisi di mana rileks-rileksnya jika kita lakukan dengan benar. Ya, kenapa bisa begitu? Kita lihat ya. Nah, sistem vestibular. Ini ada hijau-hijau apa ya? Oh, ada yang nyoret. Nah, sistem vestibular itu sistem keseimbangan, ada di dalam kanalis vestibular itu, di dalam telinga dalam, nanti bisa di-searching aja. Penting untuk menyesuaikan posisi tubuh di dalam ruang, terdiri dari atas 5 komponen. Gerakan 3 dimensi, regulasi diri, terus persepsi posisi dalam ruang, pusat ruang waktu, objek di mana, pusat orientasi, visual, auditorik, dan keseimbangan, dan juga, nih aku lihat, terus jadi kita bisa bertahan nih, kagak jatuh-jatuh dalam ruang dan waktu ini karena ada sistem keseimbangan kita di telinga dalam itu. Nah, karena ada sistem itu bekerja dengan baik, kita menjadi rasa aman dalam ruang. Ya, terus dengan ditambah mata dan telinga membantu kita menerima informasi tentang kedalaman jauh gitu ya. Nah, orang-orang yang terganggu sistem ininya itu nggak bisa bedain mana deket mana jauh. Jadi dia kadang lari dia kira masih jauh, udah deket nabrak gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kita juga dapat melakukan antisipasi mengatur kecepatan kendaraan dalam lalu lintas yang padat gitu ya. Lalu, nah, ada satu yang kurang nih. Jadi, si vestibular ini dan proprioseptif ini semua, bentar ya, ini itu akan berakhirnya lebih banyak di batang otak kecil yang juga mengurusi tentang emosi itu ya, perasaan. Nah, itu kenapa pada fase ini kalau kita lakukan dengan benar, nggak cepet-cepet, nggak buru-buru, karena ketenangan emosional itu muncul dari penelitian itu setelah 20-30 detik dalam posisi ini. 20-30 detik. Jadi kalau kita baru sujud, berdiri lagi, enggak nyampe. Enggak sampai ada kestabilan emosional. Kalau kita kayak racing gitu ya, kayak balapan. Nah, dia akan sampai ke area emosional karena memiliki jalur yang sama. Ya, jalur yang sama. Terus, ya. Nah, duduk ada 2, antara 2 sujud sama tasyahud awal, tasyahud akhir, 3 ya jadinya. Yang terjadi pada posisi ini, nah, satu-satunya gerakan dalam sholat, yang tadi semua kebuka ya, berdiri kebuka, sujud kebuka, ruku kebuka. Nah, akhirnya
otot paha ini ketekuk maksimal, fleksi maksimal adalah pada saat duduk antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Nah, ini fleksi maksimal. Jadi dia meregangkan yang tadinya semuanya udah menopang dari atas, penguatan. Nah, di sini otot yang bawah, bagian bawah akhirnya di stretching, diregangkan pada gerakan duduk ini. Nah, tadi denyut jantung pada saat sujud turun ya. Nah, turun, sekarang denyut jantungnya pada saat kita duduk lagi, mulai kembali lagi di kurang lebih di 74 kali per menit, plus minus 5. Nah, otot flexor tus itu ini ya, otot-otot jari kaki tuh yang bikin dia menekuk. Nah itu ya, bikin nekuk ini itu flexor. Yang di bawah jadi yang di telapak kaki itu flexor, yang di atas itu namanya extensor. Nah, dia tertarik, karena kan begini ya posisinya, dia tertarik, menarik plantar fascia. Plantar fascia itu yang di bawah nih. Nanti kalau lihat gambarnya, dia putih di bawah telapak kaki sampai dengan di belakang sini. Terus akhirnya di sini dia jadi otot betis kita yang gede-gede itu. Nah, itu fascia namanya. Karena dia menarik, kita giniin, dia narik. Terus jadi kuncian tulang-tulang kaki yang kecil-kecil itu tertarik juga, sehingga membuat kita lebih stabil. Termasuk pada orang-orang yang flat foot, sering lihat ya, flat foot ininya datar, lengkung dalam kakinya datar gitu. Biasanya pada orang obesitas atau pada orang-orang kelemahan atau anak-anak dengan kebutuhan khusus, rata-rata jatuh begitu flat foot. Nah, pada posisi ini itu dilatih, dibentuk lengkungnya kalau dilakukan dengan benar ya. Nah, terus dengan terbentuknya semua itu, rilis semua kancingan-kancingan di area tulang-tulang kaki, sehingga kalau kita berdiri, itu lebih stabil. Nah, karena dia udah diregang-regangin. Ya. Pada saat ini sebenarnya ada input visual juga nih, yang melihat ke telunjuk. Ya. Ada input visual. Cuman input visual ini efeknya tidak sebanyak pada saat tadi ruku dan sujud. Ya. Selanjutnya, nah, terakhir adalah gerakan salam, yaitu menoleh ke kiri dan kanan. Akhirnya, tadi semua di atas leher dikuatkan. Pada waktu salam, akhirnya leher difleksibelkan, dirilis, dilepas otot-otot leher. Nah, karena dilepas, kadang yang jepitan-jepitan, aliran saraf yang melalui leher itu jadi lebih longgar biasanya ya. Ini salam. Terus, nah kita gabung sekarang nih, semua gerakan itu kita udah bahas satu-satu ya, secara garis besar. Nah sekarang kita gabung. Jadi kalau kita ringkas, ini dari penelitian senior saya, seorang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga, bisa di-download sih penelitiannya kalau mau baca lengkapnya, sebagai gerakan sholat sebagai komponen aktivitas fungsional. Jadi kita bisa menilai apakah orang itu aktivitas fungsionalnya baik dengan kita menilai gerakan sholatnya. Karena kita kumpulin tadi semuanya, dalam gerakan sholat itu ternyata ada latihan koordinasi, latihan keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas, ketahanan otot, latihan terus pematangan emosional, gitu ya. Stimulasi emosional, stimulasi sensorik, semuanya ada di situ. Nah, di mana latihan-latihan ini sebenarnya adalah modal dasar untuk kita bisa melakukan sebuah kegiatan, sebuah gerakan menjadi sebuah aktivitas menjadi sebuah role kita, gitu ya, fungsi kita bekerja gitu, itu udah fungsi, menjadi ibu itu udah fungsi, mahasiswa itu udah fungsi, dosen fungsi. Jadi untuk kita bisa memenuhi fungsi itu secara fisik kita harus memenuhi ini semuanya di masing-masingnya. Jadi kalau misalnya contoh untuk bisa berjalan, kekuatan otot apa, balance-nya gimana, koordinasi anggota gerak bawah dan atas, fleksibilitas dari alat gerak bawah, dan ketahanan ototnya.
juga ketahanan jantungnya. Nah, itu. Jadi masing-masing kegiatan memiliki dasarnya. Nah, sholat itu memenuhi ini semua, ya, insya Allah. Lalu, nah, gerakan sholat dan relaksasi. Nah, terbuktinya dari mana? Benar nggak sih, Dok? Sholat tuh bisa bikin relaksasi, terus bisa bikin mindfulness, bisa bikin nyaman. Nah, ini penelitiannya, ini bukan kata saya ya. Penelitiannya itu bilang, jadi ada yang neliti ini, orang yang memperagakan gerakan sholat, direkam di EEG sama dia. EEG itu rekam aktivitas otak ya. Nah, direkam nih pakai si helm-helm ini kalau kelihatan. Nah, nanti direkam ada muncul di sini. Nah, ternyata pada saat sholat, terutama pada saat, nih prostrating itu sujud ya, terutama pada saat sujud, itu aktivitas gelombang alfa sangat meningkat. Nah, jadi gelombang alfa itu apa ya? Gelombang alfa itu adalah kalau muncul si gelombang itu tandanya menandakan badan kita tuh lagi rileks-rileksnya, lagi hormon relaksasi itu lagi keluar, opioid naturalnya lagi keluar, hormon-hormon stres yang bikin stres lagi dihambat. Nah, dari penelitian nih kelihatan tuh aktivitasnya. Jadi terdapat peningkatan amplitude gelombang pada saat gerakan sholat, terutama pada sujud. Sepanjang sholat udah ada nih. Nih. Ini penelitiannya, dia ada 2. Jadi satu yang benar-benar sholat, ya. Yang satu lagi orang yang disuruh pura-pura sholat, gitu. Jadi hanya niruin gerakan, tapi selama ini dia nggak pernah sholat, gitu. Dua-duanya muncul, tetapi lebih tinggi pada orang yang sudah memang melakukan sholat, ya, udah sering. Nah, terus bukti lainnya apa juga nih? Terdapat penurunan tekanan darah yang lebih besar setelah sholat. Jadi dilakukan penelitian, ini kalau nggak salah masih penelitian yang sama, diukur tekanan sistoliknya. Nah, setelah sholat turun di 118, ini sebelum sholat 118, setelah sholat itu 115, turun, ya. Nah, kenapa si sholat itu bisa jadi mengurangi stres dan meningkatkan rasa tenang? Nah, ini penelitiannya yang namanya susah banget. Ini Vinstra van der Wiel itu, jadi kalau gerakan ritual itu dilakukan secara repetitif, berulang-ulang, maka akan terjadi sinkronisasi kerja sistem limbik. Limbik tuh yang di bawahnya, ya, otak yang di tengah yang ngurusin masalah emosi itu ya. Jadi kalau marah-marah mulu, nah ini belum berkembang sistem limbiknya, belum matang. Jadi sinkronisasi kerja sistem limbik dan prefrontal cortex. Jadi pada saat dilakukan ritual keagamaan yang repetitif, itu terjadi kerjanya jadi bareng. Yang prefrontal cortex sama yang limbik, yang bagian emosi itu kerja sama gitu ya. Sehingga memunculkan ada dominasi parasimpatis sistem. Sistem parasimpatis itu yang memberikan kita, yang bertugas kalau kita lagi, yang memberikan ketenangan gitu ya. Jadi, tekanan darah jadi rendah, jantung jadi lebih tenang, nafas lebih tenang. Nah, itu kalau parasimpatisnya kerja. Tapi kalau simpatis kerja, itu contohnya kalau kita kayak lagi ngejar-ngejar angkot, nah itu simpatisnya lagi kerja, adrenalinnya ningkat gitu ya. Terus karena dominansi sistem parasimpatis, dia mengurangi stres hormon, aktivasi opioid alami, ini yang tadi saya jelasin. Karena banyak opioid ya, ini bukan yang nyabu bukan ya. Jadi ini alami, memang diproduksi otak saat kita rileks, saat kita nyaman. Sehingga meningkatkan rasa tenang, imun level meningkat, nah, terus neurogenesis tuh pertumbuhan saraf-saraf baru. Nah, ini bagus kan nih, berarti nih kalau lagi COVID kayak begini, banyak-banyak sholat deh, ya. Nih. Terus, kita gabungin semuanya. Ini aku ambil dari waktu pelatihan besar bersama dengan senior aku, Dr. Onal Pakasi, spesialis rehab medik juga. Nah, jadi, Masya Allahnya setelah aku baca-baca, mengamati,
Jadi sholat itu hampir semua nih, hampir semua proses sensori dia kena di antara semua nih. Sebenarnya kita punya, kalau kita tahu sensori kita sebenarnya ada 8. Nah, itu yang normal. Nah, dulu waktu SD diajarin sensori ada 5, visual, ini hidung, pengecap hidung, terus sama pendengaran gitu ya, sama raba. Nah, tapi ternyata kalau kita mau baca, pintu sensori kita tuh ada 23 sebenarnya. Nah, salah sedikitnya adalah ini, visual, auditorik, gustatorik, olfatorik, termoreseptor, foto, cahaya, magnetoreseptor, mekanoreseptor, kemo, osmoreseptor, baroreseptor. Ini semua reseptornya bagian yang memberikan input ke otak kita apa yang sedang terjadi sama badan kita. Nah, kalau ini semua teraktivasi dengan baik, akan bisa menyeimbangkan sistem-sistem ini. Nah, ada juga mereka, organ-organ tubuh kita bisa juga komunikasinya non-neural tuh jadi nggak melalui sistem saraf ya, nggak sistem saraf, nggak melalui juga pembuluh darah, nggak melalui juga hormon, melalui apa? Jadi sel antar sel itu bisa saling langsung bicara. Ada namanya sel perantara ya. Nah, pada sholat tadi kita udah lihat hampir semuanya ada. Ya, visual ada, auditorik ada, gustatorik nggak terlalu. Olfatorik iya, ya. Kalau kita lagi rame-rame ya gitu ada mencium bau, nah bisa. Fotoreseptor kalau tempatnya, mekanoreseptor pasti, baroreseptor ya tadi itu pada saat peningkatan tekanan intrakranial waktu kita sujud itu bekerja, osmoreseptor bekerja, kemoreseptor bekerja, endokrin tadi yang terjadi penurunan glukosa darah bekerja, imunitas bekerja juga, metabolik dan energi jelas bekerja, tadi mengeluarkan energi 80 kalori per harinya, ada regangan dan tarikan juga, eksteroreseptifnya bekerja, interoreseptifnya antar sel bekerja di dalam badan kita, antar saling memberitahu apa posisi apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita baca, apa yang sedang kita dengar. Kalau kita jadi makmum, ya itu tambah auditorik pendengar. Nah, kalau kita berjamaah disuruh menyentuhkan pundak ketemu pundak, ya berdempet, taktil ketemu taktil, ya. Nah, masya Allah ya. Saya belum pernah melihat ada aktivitas atau exercise lain sejauh ini kalau saya runut yang melibatkan begitu banyaknya sistem di tubuh kita, bekerja sebegitu sibuknya badan kita dan otak kita bekerja saat sholat. Ya. Nah, ini aku ambil dari International Journal of Science, Culture, and Sport. Tahun 2016 dia bilang nama bahasa sananya atau sholat is the prescription from Allah for better health and fitness who offer it regularly. It is the natural way to keep oneself healthy. Jadi sholat adalah satu-satunya aktivitas fisik yang langsung dari pencipta kita. Ya enggak? Ya, Insya Allah. Berarti udah yang paling pas dah tuh resepnya. Nah, ini udah selesai satu materi. Nah, sekarang panduan latihan di rumah agar tetap bugar. 5 menit lagi ya? Moderator? Iya, Dok. Iya, Dok. Oke, insya Allah. Nah, sekarang ini kita lagi COVID ya. Lagi COVID, terus banyakan di rumah, kerja juga di rumah, tapi mau exercise gimana caranya. Nah, pertama yang penting, satu kita stratifikasi risiko dulu. Kita harus tahu kita punya gangguan medis atau tidak. Kalau nggak ada gangguan medis, boleh langsung exercise, nggak pakai apa-apa. Tapi kalau ada masalah medis, harus check up dulu kalau yang moderate. Kalau yang high risk, lebih dari 2, jadi ada jantung, ada misalnya contohnya ada jantung, ada asma, ada juga PPOK, obstruksi kronik, nah itu harus monitoring ketat exercise-nya. Nggak bisa langsung. Nah, jadi pertama kita harus tahu ini, kalau kita ada di resiko ringan, kita bisa lanjut. Nah, latihan itu syaratnya ini, terukur dan ada target. Jadi nggak bisa gini, saya latihan kok dok di rumah, tiap hari saya masak,
15 menit sampai kadang 1 jam dong kalau lagi rame. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu karena tidak terukur dan nggak ada target. Jadi nggak bisa dibilang exercise. Lah, sholat exercise karena dia terukur, ada targetnya. Targetnya minimal sehari kita 5 kali, 5 waktu sholat. Nah, masing-masing udah ada yang 4 rakaat, ada 2 rakaat. Nah, itu terukur dan ada target. Nah, persiapan latihan yang benar ada frekuensi, intensitas, tipe, time, atau waktunya kapan kita lakukan. Nah, untuk mengetahui intensitas latihan, kita pakai ini, RPE, atau ada yang bilang bore scale. Nah, ini 1 sampai 10 ini yang disebut RPE. Apa sih 1 sampai 10 ini adalah seberapa susah, seberapa berat kita melakukan kegiatan. Jadi kalau misalnya sekarang nih malam-malam ini saya suruh exercise gitu, kira-kira ada di berapa? Makin ke atas makin berat rasanya untuk melakukan itu ya. Nah, makin susah rasanya untuk melakukan itu. Nah, ini namanya RPE, ini tinggal di ini. Nah, kalau susah pakai RPE, bisa pakai heart rate. Heart rate yang ini, nih, heart rate. Denyut nadi. Nah, cara ngukur denyut nadi, nih, kelihatan nggak? Jadi, yang tangan kanan gini, pegang ini, pas di bawahnya jempol. Ting, 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 ting. Nah, terus tekan. Nah, teraba kan ada yang berdenyut-denyut, dut. Nah, itu namanya denyut nadi. Itu kita hitung. Berapa semenitnya? Kalau mau gampang, hitung 15 detik, nanti dikali 4. Nah, itu cara ngitung denyut nadi. Nah, taunya denyut nadinya udah cukup untuk latihan atau belum? Nah, pakai ini, 220, kita cari heart rate maksimal dulu, 220 dikurangi umur. Tapi rumus ini tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah memiliki penyakit jantung dan paru yang meminum obat-obatan yang mempengaruhi denyut jantung. Jadi nggak bisa pakai rumus ini. Ini yang nggak punya kelainan. Nah, udah dapet, nanti kita cari targetnya kita mau di mana, ya. Mau di mana itu misalnya ini kalau yang masih aerobik itu kurang lebih di 60 sampai 80%, ya, 60 sampai 80%. Nah, itu adalah range-nya 60 sampai 80% dari heart rate maksimal itu range latihan kita. Jadi kita bisa lihat sendiri. Aduh dok, ribet deh, susah. Nah, gampangnya pakai talk test saja. Nanti intensitasnya. Target kita latihan di rumah adalah moderate, ya, moderate intensity. Taunya dengan talk test, tes bicara adalah kayak gini. Kalau kita lagi latihan, lagi jalan, lagi naik sepeda, terus kita bisa nyanyi dan bisa bicara, berarti kecepatan itu atau intensitas itu atau beban itu masih ringan untuk kita. Berarti masih intensitas ringan. Tapi kalau kita lagi olahraga, bisa bicara, nggak bisa nyanyi, udah menggap-menggap nyanyi itu udah nggak bisa satu bait, tapi bicara masih lancar. Nah, itu udah intensitas moderate untuk kita saat itu, latihan itu. Tapi kalau kita lagi exercise, boro-boro bicara, ya, nafas aja susah, ngomongnya udah kayak gitu, udah kayak Zoom yang mandek-mandek gitu. Nah, itu berarti udah intensitasnya berat. Untuk yang meningkatkan sistem imun, ada di moderate. Jadi latihan nggak perlu terlalu ngoyo, di tengah-tengah aja. Ya, itu 3 cara gampang untuk menentukan intensitas. Duh, aku jadi kecepatan cahaya gini. Nah, contoh persiapan latihannya nih, frekuensinya 5 kali seminggu, intensitas low to moderate. Low kalau kita baru mulai ya, selama misalnya 3 bulan ini udah tidur mulu, nah baru mau latihan low aja dulu ya. Terus time-nya 30 menit per kali, per sesi, per hari. Jenis latihannya mau apa? Mau sepeda, mau aerobik, mau yoga, mau kardio, YouTube, apa gitu ya, terserah. Ya, yang penting ngatur intensitasnya. Ya, tadi aku ajarin. Nah, sekarang kita masih ada waktu berapa menit? Bu moderator. Kita ada sekitar 2 menit lagi, dok. Oke. Nah, sekarang aku kasih waktu 10 detik untuk ngitung heart rate maksimal masing-masing. Heart rate maksimal 220 dikurangi umur. Yang punya gangguan jantung, paru, asma, sama udah geriatri, nggak usah ikutan dulu. 1, 220 kurangi umur ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah? Ya, udah, dok. Oke. Nah, sekarang dikali hasilnya itu dikali 60% sama dikali 80%. 10 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Udah? Kali 60%, 60% sama 80%. kali 80% lagi. Jadi si hasil yang tadi misalnya 220 dikurangi umur, hasilnya misalnya 200 dikali 60% sama 200 dikali 80%. Oh, Nah, nanti dapat range-nya kan? dengan dikali 80%. Udah. Ini yang lain nggak tidur kan ya? Oke, saya sudah dapat. Nah, udah dapat ya? Nah, Ya. itu adalah range yang mau kita capai ya. Zona latihannya mau itu. Kalau di atas, pada saat kita latihan, kita tes denyut nadi kita, loh kok udah di atas dari 80%, kita turunin. Boleh sambil duduk dulu, boleh jalan di tempat. Tapi kalau masih di bawah yang 60%, kita berarti kurang intensitasnya. Nah, sekarang aku ada rekaman video, semua bisa lihat kan ya? Screen Ya. sharing aku. Nah, kita coba latihan ya. Mudah-mudahan jelas nih videonya. Seru kalau semuanya ini ngikutin. Nah, kita latihan ya, barengan. Oke, nah sekarang hitung denyut nadinya. Hitung berapa? Tung. Habis lakukan ini, boleh dihitung.
Keraba kan? Teraba nggak? Tekan aja kalau nggak teraba. Nah, dihitung. Udah dapat semuanya? Yang nggak melakukan ya pasti nggak naik nadinya. Atau yang sudah terbiasa olahraga lebih berat dari ini, nadinya pasti belum naik. Ya? Oke. Udah, dapat berapa? Siapa yang mau ngasih tahu? Dapat di dalam range itu nggak? Yang tadi dihitung nggak? Siapa yang dapat di dalam range yang tadi udah dihitung? Kalau saya di bawah range yang tadi. Nah, berarti intensitas latihan yang tadi masih rendah untuk mbaknya, untuk Anita. Oke. Nah, ada yang dapat di dalam nggak? Di dalam range-nya? Ini mau video call dengan Mau video call dengan siapa? Ada yang dapat di dalam atau di atas? Kayaknya sih nggak ada kalau di atas, karena ini termasuk yang ringan. Nih, Mbak Heni ngasih jempol maksudnya apa nih? Nah kira-kira gitu ya. Kalau saat kita latihan, di antaranya dok. kenapa diantaranya? Berarti cocok latihan yang tadi, boleh dilanjutin. Nanti kalau misalnya udah sering, latihannya udah sering, pasti akan meningkat. Nanti lama-lama loh kok nggak capek ya, nggak berkeringetan ya, padahal selama ini keringetan. Nah, berarti intensitas itu udah terlalu rendah untuk kita, mesti naikin. Entah mau dinaikkan kecepatannya, mau dinaikkan bebannya, kalau sepeda pakai giginya dinaikin, atau jaraknya dijauhkan, jalan jaraknya dijauhkan, atau kecepatan jalannya yang kita cepatkan. Nah, itu boleh. Kalau aerobik, repetisinya yang kita tingkatkan, boleh. Kecepatan gerakannya yang kita tingkatkan, nah itu peningkatan. Jadi setiap udah mulai merasa latihan yang aku lakukan udah mulai terasa ringan, skalanya yang 1 sampai 10 tuh tadinya aku di 6, 7, sekarang udah di 2, 3 kalau lakukan itu, atau talk test udah jadi bisa nyanyi seriosa gitu pada saat melakukan, atau udah pokoknya udah gampil nih latihan yang ini. Nah, tandanya itu sudah harus dinaikkan latihannya. Gitu patokannya untuk yang awam. Udah selesai sih slide share-nya aku. Lewat ya? Dah. Oke. Tadi teman-teman juga ada yang berikan pertanyaan lewat chat ya. Oh, chat boleh. Ya, sekarang kita diskusi ya. Oke, pertanyaan pertama dari Satya Supardi. Assalamualaikum, sejauh mana gerakan sholat yang dilakukan di siang hari dan di malam hari besaran pengaruhnya terhadap kesehatan? Artinya ada pengaruhnya tidak masalah waktu malam dan siang terhadap kesehatan dari pelaksanaan sholat? Nah, jadi kaitan waktu dengan sholat dok, apakah ada pengaruhnya? Ya bagus. Jadi kalau yang di penelitian sih nggak ada yang mencantumkan waktu sholatnya. Tetapi kalau secara fisiologisnya, waktu malam itu waktu yang lebih tenang, gitu ya. Tadi yang circle of sensory itu, wheel of sensory yang aku terakhir itu, reseptor kita bukan hanya reseptor fisik, ya. Ada yang reseptor energi. Makanya kenapa kita disuruh sholat berjamaah 1, supaya energi yang diciptakan lebih besar, ya, lebih banyak energi positifnya. Nah, kalau kita pakai jalur bahasanya pakai bicara tentang reseptor energi yang tidak kasat mata, jadi banyak yang bilang pada ritual sholat yang dilakukan pada malam hari itu lebih ke arah emosional. Jadi stimulasinya lebih banyak ke arah yang emosi gitu, yang limbik tadi. Di situ ketenangan, hormon-hormon relaksasinya lebih banyak, lebih tinggi keluarnya gitu. Ya. Jadi efeknya bisa jadi lebih baik tapi dari segi yang emosi. Tapi kalau fisik harusnya mirip-mirip ya, hampir sama. Nggak ada perbedaan kalau masalah waktu.
Iya. Ya. Pertanyaan berikutnya, Dok, dari Diana Anggraini. Ya. Dokter izin bertanya, jadi ketika takbiratul ihram itu kita harusnya menarik nafas dulu. Karena selama ini biasanya langsung ucapkan Allahu Akbar, karena kita berucapkan nggak narik nafas. Oh, jadi beliau belum Yep. tarik nafas langsung. Tarik nafas, benar. Karena itu Bacaan sholat. fase persiapan kita, narik nafas banyak-banyak gitu. Nah, nafasnya juga harus yang benar ya. Coba sekarang ada nafas. Nafas seperti pada biasanya. Yang lebih banyak bergerak apa? Siapa yang lebih banyak bergerak? Dada. Ngacung. Siapa malah sampai ke bahunya gerak? Sini. Siapa? Ini lihat kakaknya. Ada nggak yang nafasnya perut, lebih dominan perut? Ini Kalau loh. ada, kasih jempol. Kalau ada, kasih jempol. Saya dok. Siapa? Fatlina sering exercise kah? Tidak, Dok. Enggak. Nah, jadi nafas Saya yang benar. Oh iya, tuh alhamdulillah banyak ya. Jadi nafas yang benar adalah pada saat kita tarik nafas, perut kita gembung keluar, baru dada kita mengambang, dan ini nggak ikut-ikutan naik nih. Nggak ikut begini ya. Ini adalah, kalau ada yang ikut begini, biasanya nyeri leher udah kronik. Atau nyeri pinggang. Yang kompensasi, karena ini otot nafas tambahan, otot leher itu otot nafas tambahan. Jadi harusnya dia nggak bergerak pada saat kita rileks nafas biasa. Nah, jadi itu abdomen yang terbuka, tandanya diafragmanya maksimal bekerja. Nah, jadi pada saat kita takbiratul ihram, itu kita tarik nafas, baru kita baca bacaan. Ya. Nanti rasain ya, kalau breathing-nya bagus pada saat sholat, ini mulai hari ini nih, breathing-nya diatur pada saat sholat, tidak tergesa-gesa. Makanya kenapa aku pikir-pikir, makanya kenapa kita disuruh tumakninah ya, perlahan dan sesuai, menikmati betul setiap gerakan sholat itu. Karena ada penelitiannya itu ada fasenya, bisa mencapai itu di detik keberapa. Di detik keberapa baru bisa mencapai si yang tadi manfaat-manfaat itu, ada ruku di detik berapa, sujud di detik keberapa, itu ada fase, ada masanya. Dan supaya aliran oksigennya di dalam darah tuh udah nyampe duluan ke tempat yang dituju, gitu ya. Makanya kenapa kita disuruh tumakninah tuh itu alasannya. Ya. Iya, baik Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Ilmia Lasmita. Ya. Saya mau bertanya mengenai gerakan saat duduk, terutama duduk tahiyat. Ketika hampir semua gerakan sholat bersifat simetris, saat duduk ini hanya kaki kanan yang sepertinya kerja ototnya lebih banyak, dan ketika tahiyat akhir, hip atau panggul ya menjadi miring ke kanan. Boleh tolong dijelaskan apakah ada signifikan pengaruhnya terhadap kondisi dan efeknya ke tubuh baik fisik maupun psikis? Ya, makasih. Pada saat duduk ya, memang kita duduk tahiyat ya, yang kita miring, tahiyat akhir ya, yang miring begini ya. Iya, Dok. Yang begitu, memang yang paha kanan karena rotasi, yang paha kiri lebih terbuka, eksorotasi bahasa medisnya. Jadi dia begini. Nah, itu sebenarnya kalau dari penelitiannya gini, rata-rata kita cenderung lebih sering menumpu di sisi kanan. Rata-rata kita pada keseharian cenderung menumpu di sisi kanan. Sehingga pada ini aku nyambungin aja ya dari ilmu geraknya. Jadi pada saat dia berotasi gitu, itu kayak melepaskan si Aseta belum tunggu, aku lagi nyari bahasa awamnya. Jadi si sendi yang mangkok itu, sendi mangkoknya panggul sama sama si tulang paha kita kan dia bentuknya gini, ya. Kalau kita banyak menumpuk di kanan, itu dia cenderung nempel. Itu yang suka kita bilang impeachment bahasa kedokterannya, atau terus nanti kalau lama-lama dibiarin jadi pengapuran sendi, nah terus jadi kaku nggak bisa gerak. Nah itulah ya. Nah pada waktu sholat, yang kanan yang sering kita tumpu diputar ke dalam, yang kiri diputar keluar. Jadi
balance. Sebenarnya itu untuk membalanskan, ya. Nah, terus dan itu terjadi cukup cepat. Kalau aku nggak salah baca, sekitar kurang lebih 10 detik aja. Jadi pas selesai bacaan kita tuh kan terus kita kembali ke duduk awal sila gitu, atau kita ke duduk tengah lagi, ya kembali lagi. Jadi sebenarnya gerakannya dua-dua gitu, si hip itu. Karena hip itu bisa putar gitu gerakannya, gitu. Ya, itu. Cukupkah bisa? Ya, nampaknya beliau cukup puas ya, Mbak Ilmia. Sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dokter Prita. Oh, ini Dokter Prita, spesialis obgyn ya, dokter. Oh, ya, Bertanya terkait masalah pasien hamil ya, efek sholat pada pasien hamil bagaimana, Dok? Pasien yang hamil besar merasa ngos-ngosan gitu. Kalau sholat. Dan ada juga dari mereka yang nyeri punggung, low back pain, saat sholat semakin nyeri. Ya, jadi bagaimana mungkin saran untuk ibu hamil, Dok? Ibu hamil besar ya, hamil besar. Nah, jadi sebenarnya kalau pada waktu hamil, kan kita ada tambahan beban di depan ya, di depan itu sehingga memindahkan center of gravity kita lebih ke depan. Karena garis hayal gravitasi itu lebih ke depan, tulang belakang kita kan menjaga supaya badan kita nggak jatuh tuh, ketarik sama si garis hayal itu, supaya nggak jatuh ke depan, dia narik ke belakang. Sehingga tulang belakang kita jadi lebih begitu tuh. Jadi kayak model kalau jalan itu, ya kayak bebek gitu. Jadi lebih melengkung untuk menjaga badan kita supaya nggak jatuh ke depan. Sehingga otot sendi tulang belakang bagian lumbal itu sebenarnya sudah dalam posisi yang hiperlordotik kalau bahasa medisnya. Hiperlordotik itu berarti melengkung banget, yang harusnya lengkungannya cuma 0 sampai 40 dia udah lebih karena menanggung beban di depan. Sehingga memang akan lebih berat pada saat melakukan gerakan sholat, terutama ruku dan berdiri dari duduk tuh, berdiri dari duduk, mau berdiri dari tasyahud awal, mau berdiri, itu lebih berat. Karena kita harus majukan badan dulu untuk menahan beban yang di depan, terus kita narik ke belakang. Itu kerjanya double sampai triple, kerja tulang belakang bagian pinggang. Nah, sebenarnya yang paling penting lagi kalau dari penelitiannya adalah sholat ini adalah ritual yang harus dilakukan dengan cool, dia tulisnya cool, calm, jadi setenang mungkin, serileks mungkin, senyaman mungkin, dan serela mungkin. Penelitiannya tuh bilang serela mungkin. Kalau kita melakukannya gerasa gerusu atau dengan menahan nyeri, justru nggak tercapai apa yang tujuan utama dari sholatnya. Sehingga makanya ada banyak modifikasi-modifikasi sholat. Ya, boleh dilakukan sambil duduk, boleh dilakukan sambil, kalau yang sakit boleh sambil berbaring. Ya, jadi itu pada ibu hamil, terutama yang hamil kembar atau anak besar, boleh dengan sambil duduk untuk mengurangi beban di pinggang. Jadi kita menghilangkan beban di pinggang, boleh sambil duduk. Nah, karena kalau dipaksakan, kalau memang dia hamil besar ya, kalau dia memang hamil besar, kalau dipaksakan akan jadi penyempitan di bagian belakang area pinggang, penjepitan di situ. Nah, yang paling penting sebenarnya saat kita mau program hamil, yang kita lakukan adalah penguatan otot-otot sebelum kehamilan itu terjadi. Sehingga perubahan dari lengkung tulang belakang nggak over banget. Karena kita udah nguatin. Jadi, pernah lihat nggak atlet-atlet kalau hamil ya, hiperlordotiknya nggak maksimal. Bantu tuh. Otot tulang belakang, otot yang bagian samping, latissimus dorsi, itu semuanya udah terbentuk. Jadi karena ototnya udah kuat, sehingga pada saat terjadi perubahan fisiologis dari badan kita saat mengandung, efek yang ditimbulkan tidak separah kalau kita sama sekali nggak latihan sebelumnya. Jadi kalau emang udah mau program hamil, ya program juga badannya. Untuk kan udah tahu, nanti hamil 9 bulan bakaran naik terus, timbangan naik ya, perut juga makin besar. Nah, jadi udah ada di ininya, udah ada programnya. Boleh datang ke rehab, nanti di-exercise-in.
Gitu, Dok. Ya, Dok. Hmm. Oke. Berarti kalau untuk ibu hamil bisa dengan sholat duduk ya kalau mereka berat. Ya, dan ini Ya kan juga dalam sebenarnya agama kita. ibadah sholat itu tujuannya bukan untuk memberatkan ya, Iya, untuk meringankan kita. diberikan keringanan. Iya, diberikan Baik, ringan. pertanyaan berikutnya dari Zulfitrah Mahis. Iya, Saya mau bertanya, saya kalau sholat itu suka berdebar jantungnya. Kenapa ya, Dok? Padahal saya masih berusia 20 tahun. 20 tahun. Sebelumnya ada pernah kontrol atau memang ada sakit lain? Sholat pada saat apa nih? Ya, oke. Mas Zulfitrah barangkali? Nah, yang nanya. Mas atau Mbak ini? Iya dok. Mbak ya? Oh, Mbak. Silakan, silakan Mbak. Zul, berdebar-debarnya sepanjang sholat? Dari pas pertengahan sampai terakhir itu biasa suka berdebar-debar. Pertengahan sampai akhir. Pada posisi tertentu kah? Enggak sih dok. Hah? Gimana? Enggak pada posisi tertentu dia. Nggak pada posisi tertentu. Ya. Nah, di luar sholat sering berdebar-debar juga nggak? Iya. Oh iya. Habis setelah sholat. Habis setelah sholat. Iya. Selain dari ritual sholat. Iya, ada. Pas kapan? Muncul-muncul sendiri begitu dok. Oh iya, Iya. berarti bukan karena sholatnya. Ya, berarti harus dicari tahu dulu, berdebar-debarnya berapa? Nah, gini, PR-nya untuk Mbak Zul. Kan tadi udah aku ajarin cara hitung nadi ya. Iya. Nah, dihitung dulu, coba sekarang 1 menit ini. Berapa? 15 detik, nanti dikali 4. Coba. Atau boleh juga 10 detik dikali 6, terserah. Udah 15 detik belum ya? Tunggu ya dok, saya kali. Boleh Mbak, asal nggak sampai besok. Iya. Berapa? Mbak Zul? 90 dok. 90. Nah, ini lagi duduk-duduk biasa aja 90, udah tinggi ya. Emang udah tinggi. Nah, jadi yang menyebabkan tekanan nadi istirahat tuh kalau kita lagi begini ya, lagi nggak ngapa-ngapain, terus kita ukur nadi lagi santai. Kalau dia tinggi ya, normalnya itu di sekitar 60 70-an ya, 60 70-an. Kalau lagi istirahat aja udah tinggi, bisa karena satu, memang selama ini udah lama diem gitu ya, jarang aktivitas. Nah, ini biasanya yang WFH kita kalau emang nggak ada aktivitas di rumah, banyakan tidur, nonton, makan. Nah, itu cepet naik ininya, denyut nadi kita, denyut nadi istirahatnya cepet naik. Karena jantungnya terbiasa kerja pelan. Ya kan cuma tidur doang. Tidur mah nggak butuh energi banyak ya. Jadi dia juga ngasihnya cuma sedikit. Begitu kita kegiatan yang butuh energi banyak, jantung jadi lebih cepat, nggak terlatih. Gitu. Nah, bisa karena itu, karena kebanyakan diem, nggak ngapa-ngapain. Bisa juga memang ada gangguan irama jantungnya. Nah, itu harus cek ke dokter. Bisa juga karena minum obat-obatan. Minum kopi ya, habis minum kopi yang ada kafein itu bikin berdebar-debar. Jadi semua baca tuh kalau minuman kaleng atau apa, cari kalau yang ada kafein, sering minum itu, ya itu bisa bikin berdebar-debar. Atau ini juga ya kalau bertemu seseorang bisa berdebar-debar juga ya. Atau dikejar-kejar ini debt collector juga bisa berdebar-debar. Nah, jadi PR-nya Mbak Zul cari tahu yang mana. Kalau memang karena kebiasaan kita sekarang ini 4 bulan lebih banyak diemnya, tidak ada aktivitas, dengan kita exercise, nanti pelan-pelan tuh. Pelan-pelan dia turun. Nah, kalau tidak ada perbaikan dengan itu, kontrol berarti. Ya, gitu. Oke, Mbak Zul. Oke. Bagaimana Mbak Zul? Iya Mbak, terima kasih banyak dok. Sama-sama.
Pertanyaan berikutnya, Dok, dari Ikhwan Muhammad. Iya. Mohon dijelaskan, dokter, kira-kira kondisi gangguan tubuh apa saja yang menjadi kontraindikasi gerakan sholat? Hmm. Oh, kontraindikasi Kontra, sholat. kontraindikasi sholat ya, kayaknya saya belum nemuin ya kontraindikasi sholat ya. jadi nggak harus sholat gitu, nggak ada ya. Kalau posisi gini, kalau kita masih dalam keadaan sehat ya bagus, sholat justru menjadi pencegah jika kita lakukan dengan benar. Ingat ya, jadi jika kita lakukan dengan benar, sholat justru menjadi, dari penelitian justru menjadi pencegah untuk penyakit-penyakit pengapuran, penyakit osteoporosis, penyakit gangguan irama jantung, penyakit endokrin metabolik. Sholat itu justru menjadi pencegah. Jadi ingat nggak, kita disuruh wajib sholat umur berapa sih ya? Kira-kira 10 ya? 10-an ya? Iya. Balik tuh ya kurang lebih segitu. Kalau kita dari umur segitu, sampai kira-kira penyakit sering datang umur berapa sih? Di atas 35, umur 40-an lah ya. Selama kurang lebih 25 tahun, kita latihan dengan baik dan benar, kira-kira badan tuh udah terposisikan dengan baik nggak? Ya kecuali memang ada takdir untuk terjadi sakit ya. Insya Allah enggak ya. Cuman masalahnya, apakah kita membiasakan dengan baik dan benar dari kita umur muda? Itu ya, itu masalah lain lagi. Jadi nggak ada kontraindikasi sebenarnya, kecuali kalau misalnya nih dia ada HNP itu kejepit saraf lumbal pinggang, kejepit saraf pinggang udah level 3, lebih dari 50% jepitannya. Nah, itu nyeri banget. Nah, itu mungkin nggak bisa sambil berdiri, sambil duduk, atau sambil pakai alat bantu, korset pada saat melakukan kegiatan. Ya. Terus, misalnya ada amputasi, belum pakai kaki palsu, belum ada. Nah, itu, atau kaki palsunya udah ada, tapi yang sendinya nggak bisa gerak, sehingga tidak bisa berdiri sholatnya. Jadi, harus dalam posisi yang lain. Nah, jadi yang ada modifikasi gerakan sholat. Apakah efeknya akan sama, Dok? Nah, nanti pasti ada yang nanya kayak gitu lagi. Kalau kita modifikasi sholat sama sholat yang beneran. Nah, penelitiannya belum ada yang membandingkan antara kalau kita memodifikasi sholat dengan kita gerakan sholat yang sebenarnya berdiri. Tetapi kalau kembali bahwa dia bisa mencapai efektivitas yang diinginkan itu dengan lebih dasarnya emosional, kita merasa rela, ridho, terus merasa nyaman melakukannya, dan dapat efektivitas yang sama, berarti harusnya insya Allah itu sama. Kan Allah yang meringankan ya, boleh dalam posisi apapun, selama sholat. Selama sholat. Jadi gitu, kontraindikasi sih nggak ada, kecuali memang dia sudah berdiri itu emang udah nggak bisa lagi gitu ya. Oke. Cukup nggak? Iya. Gimana Pak Ikhwan barangkali? Jadi kontraindikasi sebenarnya tidak ada, Dok, ya sebenarnya. Kalau susah bergerak berarti akan ya duduk atau berbaring. Biasanya kalau udah mulai ngebenerin gerakan sholat tuh, yang sakit pinggang, kalau yang masih ringan sedang malah hilang. Penanda pengapuran juga biasanya cepat hilang. Itu dari jadi terapi justru sebenarnya. Iya, justru jadi terapi. Oke, terus pertanyaan berikutnya dari Mbak Etika. Ya. Mau tanya, Dok, apakah intensi umum, ACSM, American College of Sport Medicine, itu memang memberikan untuk semua kalangan, low to moderate itu yang baik untuk dilakukan. Low to moderate sesuai dengan masing-masing orang ya. Jadi kalau ibu hamil, kan dia lebih berat, kerja nafasnya lebih berat, karena dia menanggung beban fisiologis bayi ya. Jadi sehingga intensitas ringan untuk kita yang tidak hamil bisa jadi intensitas berat atau sedang untuk ibu hamil.
Jadi ngukur intensitasnya harus masing-masing. Jadi ibu hamil, pasien dengan penyakit kronik, pasien dengan komorbid yang banyak, anak-anak ini adalah komunitas khusus kalau kita melakukan exercise. Khusus tandanya dia harus dibikinkan sendiri persepannya. Sehingga kalau pada yang komunitas ini, jadi kita bikinkan dulu, oh ini begini, oh dia diuji dulu intensitas seberapa dan latihan yang kayak gimana yang dia itu oke. Nggak bisa kita pakai, ibu hamil nggak bisa pakai denyut nadi. Karena kadang dia tiba-tiba palpitasi, tiba-tiba dia deg-degan, tiba-tiba dia lemah gitu ya. Nggak bisa pakai itu. Jadi kita uji, biasanya ada beberapa uji yang bisa kita lakukan. Bisa ada yang pakai rumus aja juga bisa. Nah, nanti dibikinkan trial and error. Oh, kalau dia jalan kecepatan sekian, ternyata sudah muncul penanda di monitor sudah termasuk ini berat gitu ya. Nah, berarti di bawah itu kita resepkan latihannya. Jadi yang 4 komunitas itu kita exercise-nya nggak boleh, apalagi kalau ibu hamil udah hamil tua, nggak boleh. Nggak boleh latihan tanpa pengawasan. Gitu. Jadi harus dengan pengawasan. Kecuali ibu hamil yang memang dia olahragawan dan udah rutin olahraga dari sejak sebelum hamil. Memang dia udah seminggu 5 hari kayaknya kalau nggak olahraga udah pusing aja bawaannya. Nah itu yang emang udah kayak gitu, biasanya perubahan fisiologis pada saat hamil nggak terlalu terasa. Jadi dia bisa lanjut gitu ya. Banyak teman-teman saya yang emang yoga, pilates rutin pada saat hamil justru nggak ada masalah. Dia tetap bisa yoga ya dengan perut buntutnya gitu jungkir balik gitu masih bisa. Jadi tergantung kebiasaan. Nah, kalau pada ibu-ibu yang memang ada gangguan kita cek dulu, cek semuanya tanda vital, baru kita lakukan uji, kita lakukan screening. Karena takut ada misalnya preeklamsi, eklamsi ya. Nah, itu kita komunitas khusus. Jadi nggak bisa dia latihan-latihan sendiri. Gitu. Cukup? Ya, dari Mbak Etika barangkali ada tanggapan? Mana Mbak Etika? Ya. Ini hamil ini? Iya dok, Oh. 32 minggu jadi penasaran. Oh itu mudah-mudahan sehat ya sampai Ya, lahiran. makasih dok penjelasannya sangat jelas. Ya, makasih. Sama-sama. Ada lagi Mbak Anita? Masih banyak ini kayaknya pertanyaan, Mbak. Dari Mbak Kunti Handani. Ya, Mbak Kunti. Pernafasan yang baik, apakah memang ketika menarik nafas itu perut digembungkan? Karena ketika yoga itu menarik nafas, itu justru perut dikempiskan dan saya lebih rileks. Oh, beliau ini biasa yoga berarti. Biasa yoga, oh Mbak Kunti biasa yoga. Ya, sebenarnya yang bagus pernafasan diafragma. Kenapa digembungkan? Karena pada saat kita menggembungkan perut itu, diafragmanya turun, jadi rongga dada itu rongga dada kan begini ya, begini, jadi dia tertarik ke depan oleh otot-otot rangka sangkar toraks, tertarik ke atas oleh otot yang di sini, dan diafragmanya turun, jadi dia mengembang juga ke bawah paru-parunya. Jadi paru-paru mengembang ke depan, ke atas, ke samping, dan ke bawah. Jadi volumenya lebih besar kalau kita pakai diafragma. Diafragmanya kita aktivasi. Cara aktivasinya, sebenarnya kalau mau tahu aktivasi diafragma yang benar, ya kita pakai EMG ya, dilihat benar kontraksi nggak nih diafragmanya. Tetapi kita nggak bisa kan, masa setiap orang olahraga kita EMG gitu ya, dicolok gitu perutnya, nggak mungkin. Jadi biasanya penandanya adalah dengan menggembungkan area perut supaya ketarik ke bawah si diafragmanya. Jadi kan diafragma begini bentuk dome-nya kayak kubah masjid. Jadi dia begini pada saat kita tarik nafas, paru-paru yang di atasnya bisa mengembang lebih besar. Gitu fungsinya. Kalau pada yoga justru harus ke dalam. Ini aku nggak pernah ikutan yoga sih ya, jadi aku nggak tahu. Aku kalau pilates aku biasanya ikut pilates. Kalau pilates itu sama pernafasan diafragma. Nah, nanti coba ditanya aja ke instrukturnya, apakah dengan dia masuk
Mungkin maksudnya perut masuk, si rongga dadanya jadi lebih besar kedorongnya gitu kali ya. Mungkin pikiran aku mungkin maksudnya jadi lebih ngembangin dada. Tapi kalau kita menggunakan diafragma, usaha kita untuk nafas sebenarnya lebih rendah. Kenapa kita jadi lebih berat untuk ngangkat perut? Karena di atas perut itu kan banyak organ-organ ya, apalagi kalau kita lagi tidur, ada hati, ada usus, ada itu semuanya. Apalagi kalau banyak lemak tertumpuk di perut, kita yang edisi endut di bagian perut, itu akan lebih susah nafas begitu. Tapi kalau dibiasain lama-lama jadi terbiasa apapun posturnya lama-lama. Nanti minta penjelasan aja Mbak Kunti, perbandingan penjelasannya sama yang instruktur yoganya. Tapi kalau bayangan aku mungkin maksudnya kalau pada saat yoga kempisin perut, itu dia untuk supaya si rongganya lebih besar. Lebih besarnya tapi kalau dia ngempesin perut, lebih besarnya berarti ke depan. Jadi ininya besarnya volume yang depan. Jadi depan samping aja. Nah, kalau kita pakai perut, diafragma turun, jadi depan, samping, bawah. Kalau kita lagi nggak bersandar, belakang juga ada pergerakan sedikit dari sangkar toraks. Tuh. Ya, cukup nggak Mbak Kunti? Ya, Mbak Kunti bagaimana mungkin mau memberikan tanggapan? Boleh. Cukup, oh iya. Kalau kurang, japri aja. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Nadila Caniago. Saat ruku, apakah tangan diletakkan pada lutut menjadi titik tumpu? Saya pernah dengar tangan di lutut saat ruku hanya seakan-akan menempel pada lutut, tapi tidak menjadi titik tumpu. Ya, jadi dia memegang kan, memegang nempel. Jadi titik tumpunya itu di ini nih, wrist itu apa ya? Pergelangan tangan. Di sini. Jadi ada tekanan, bukan titik tumpu kayak kita napak gitu, enggak. Badan kita itu, sendi-sendi kita itu nggak perlu tekanan besar untuk dia dapat input, untuk dapat terstimulasi. Jadi gerakan gini aja, bentar ya, nih, ini. Itu udah termasuk stimulasi proprioseptif. Kecil banget. Apalagi kalau tulang belakang. Tulang belakang tuh pergerakannya mili gitu. Nah, jadi kalau kita begini, nempelin tangan, kalau gini, anggap aja ini lutut ya. Kalau kita gini, ini udah ada tekanan di sini. Gitu. Udah ada tekanan di sini. Jadi, titik tumpu maksudnya tuh ada tekanan, walaupun lebih besar, paling banyak memang di shoulder, pada saat ruku itu. Ya, di shoulder. Nah, jadi ini hanya untuk memberikan input aja. Cukup nggak? Ya. Mbak Nadila barangkali mau memberikan tanggapannya. Alhamdulillah. Sama-sama. Oke. Berikutnya dari Mbak Darwanti ya, Bengkulu. Ketika kita sholat, kalau mengalami keringat yang berlebihan saat sholat, tadi ada yang berdebar-debar, nah ini mengalami keringat yang berlebihan. Apakah itu berbahaya, Dok? Pertanyaan yang sama, apakah keringat berlebihannya hanya dalam sholat? Ya, Mbak Siapa Darwanti. Mbak Darwanti. Iya, Mbak Darwanti. Jauhnya dari Bengkulu, Masya Allah. Iya, betul. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Mbak Darwanti, berkeringat berlebihnya hanya dalam sholat aja? Enggak lah. Ya, cuman kadang pernah kejadian sekali-sekali itu pas sholat malam gitu mengalami keringat yang sepertinya banyak gitu. Keringat kalau nggak terus-terusan ya berarti bukan karena sholatnya dan itu tidak berbahaya. Keringat berlebih itu menandakan kelenjar keringat kita bekerja dengan baik ya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang memang seharusnya. Tapi nggak mengganggu kan, maksudnya nggak sampai bikin keringet dingin, pucet pasi gitu. Enggak. Setelah selesai itu kembali seperti semula kan, maksudnya cepat kembali seperti semula? Iya. Iya, insya Allah nggak apa-apa. Ya, banyakin minum aja setelah itu.
Karena seperti Iya, yang insya aku Allah. bilang tadi, jadi sholat itu bukan cuma aktivitas fisik, dia aktivitas ada emosinya juga di situ. Banyak energi yang kita keluarkan. Jadi pasti efeknya akan beda-beda tiap orang. Ya. Makasih Bun. Sama-sama. Oke. Selanjutnya dari Pak Bambang Haryanto. Ya. Apakah pengaruhnya secara kesehatan dalam berdoa? Mengangkat kedua tangan sejajar dengan jantung atau sebaiknya tangan di atas jantung? Tangan di atas jantung. Posisinya ya. Posisinya barangkali dok. Setinggi apa? Setinggi apa? Aku terus terang nggak baca tentang berdoa ya, karena hari ini temanya tentang sholat. Jadi aku nggak membaca tentang berdoa. Tapi kalau mengangkat tangan lebih tinggi dari jantung, mungkin maksudnya ada yang berdoa begini gitu ya, terus ada yang begini gitu doanya ya, ada macam-macam. Yang aku pernah baca sih yang jelas membuka tangan ke arah langit ya, tingginya aku belum pernah baca semana. Tetapi kalau organ di atas jantung itu kalau secara medis dia akan mengalirkan darah ke tempat yang lebih rendah. Itu kalau secara medisnya. Tapi detailnya saya belum baca. Ya. Oke, jadi Mas Bambang. Ya. Mas Bambang, barangkali ada tanggapan? Nampaknya tidak ada. Jadi jangan sampai jangan sampai apa yang saya sampaikan hari ini terus nanti jadi ini nih, jadi buat salah-salahan. Salah nggak kayak gitu gerakannya kalau yang mau efektif gitu ya, kalau yang mau bagus kesehatan enggak ya. Karena itu beda masalah, ada yang nanti takbiratul ihram di sini itu masalah fikih yang saya obrolin masalah kesehatannya. Jadi nanti jangan sampai kata dokter Melda harus begini gitu ya, ntar bertengkar lagi. Ini saya menjawab rata-rata gerakan yang pada umumnya. Ya, mudah-mudahan Mas Bambang puas ya dengan jawaban dokter Melda. Berikutnya dari Sri Rizky Mutmainah. Ya. Ketika mau sujud selalu berbunyi gesekan terasa pada tulang bagian lutut tapi tidak sakit dan kram. Itu tanda-tanda apa, Dok? Umurnya masih 27 tahun. Bunyi gitu ya, krak-krak gitu ya? Kletak. Mungkin maksudnya Mbak gitu Sri ya. Rizky. Mbak siapa? Sri Rizky Mutmainah. Ya, Mbak Sri Rizky. Maksudnya tuh berbunyi lututnya, benar nggak maksudnya itu? Berbunyi gesekan terasa pada tulang bagian lutut. Ya, mungkin maksudnya kadang bunyi itu kita kalau misalnya ruku atau itu bunyi klek gitu, kretek gitu ya, kayak bunyi gitu. Nah, biasanya banyak nih pasien saya juga nanya kayak gitu, dok saya tuh kalau sholat bunyi-bunyi dok, gimana dok itu apa lutut saya apa kenapa gitu ya. Jadi sebenarnya ada satu penelitian yang saya dapat bahwa tidak didapati hubungan yang signifikan antara kerusakan lutut dengan bunyi-bunyian itu, bunyi sensasi klek-klek gitu pada lutut. Jadi belum tentu bunyi-bunyi lututnya di dalamnya udah pengapuran, misalnya yang paling sering ditanyain tuh pengapuran atau osteoporosis, keropos tulang gitu ya. Nah, tidak signifikan berkorelasi, berhubungan, tidak. Jadi ada yang udah parah banget setelah di foto gitu udah parah, tapi nggak pernah bunyi-bunyi gitu. Dan tidak berhubungan juga dengan skala nyeri. Itu dari penelitian. Jadi saya selalu bilang bunyi-bunyi tidak menandakan kerusakan apa-apa gitu. Tetapi kita tetap harus periksa. Apakah memang ada pengapuran? Tapi kalau masih muda jarang lah. Pengapuran biasanya mulai terjadi di atas usia 35 tahun, di mana cadangan kalsium kita sudah mulai mendatar, cenderung menurun, kalau nggak minum suplemen dari sebelumnya, dan sudah mulai kurang aktivitas, itu di atas itu. Dan cadangan sinovial, cairan sendi sudah mulai berkurang juga di atas usia 40 tahun. Nah, jadi wajar kalau bunyi-bunyi biasanya posisinya ada anak
aku pakai akun bapaknya. Jadi biasanya kalau cairan seninya berkurang itu akan terjadi gesekan. Nah, gesekan itu dia jadi radang. Kalau radang berulang terus-menerus itu yang jadi pemicu pengapuran. Tapi korelasinya tidak positif bahwa bunyi-bunyi radangnya juga jelek gitu, enggak. Jadi kalau bunyi-bunyi waspada aja, mungkin posisi, bisa juga karena posisi nggak benar, nggak lurus gitu ya. Pada saat melakukan gerakan, titik tumpunya nggak benar, itu bisa bikin bunyi juga. Jadi jangan takut. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Andi Naimah. Ya. Gimana melatih keseimbangan pada bayi dan balita? Apakah gerakan sholat bisa digunakan? Oh, jadi untuk bayi balita, Dok. Buat bayi dan balita. Ini sekalian ada keseimbangan. Hamil, orang tua, oke, bayi dan balita. Bisa. Biasanya kita kalau ngelatih bayi dan balita, terutama gerakan yang kayak sujud tuh ya, merangkak, tengkurap dari awal ya. Kenapa tengkurap? Karena untuk dia melatih ngangkat, untuk latih kekuatan otot tulang belakang dan tulang leher ya. Jadi biasanya dari awal bayi tuh kalau di luar udah mulai ditengkurapin sejak baru lahir, tapi ditengkurapinnya di dada ibu sambil baring gitu. Ya, tapi dimulai dengan cuma 10 menit, 15 menit, baru ditelentangkan lagi. Nah, boleh digunakan posisi sholat, tapi yang nggak mungkin tuh lah ya, kalau bayi nggak mungkin ruku lah ya, nggak mungkin. Berdiri juga nggak mungkin ya. Jadi yang sujud. Jadi untuk latihan bayi disesuaikan dengan tumbuh kembang motorik dan tumbuh kembang badannya. Kalau yang balita umur 5 tahun, main-main, gerakan sholat sambil belajar, ya sambil bermain, boleh. Boleh. Ya. Jadi dipilih gerakan yang memang sesuai usia. Nah, itu bab lain lagi nanti belajarnya. Mudah-mudahan bisa disampaikan di sesi yang lain, Dok ya. Waduh. Tolongan. Insya Allah. Ada lagi? Ada lagi, Dok. Mungkin pertanyaan terakhir ini dari Ahmad Amsori. Ya. Untuk mencapai kualitas sholat yang baik, berapa frekuensinya dalam sehari? Apakah dengan memperbanyak sholat sunnah akan jauh lebih baik atau sama saja secara medis? Apakah gerakan sholat saat dini hari atau sholat malam ada impact yang lebih besar dibanding dengan sholat di waktu yang lain? Oh, ada 2 pertanyaan ini, Dok ya. Yang waktu tadi udah dijawab ya. Pertanyaan pertama tadi waktu. Ya. Nah, yang pertama, apakah semakin banyak semakin baik? Semakin wajib aja udah baik. Nah, jadi kalau di penelitiannya yang wajib, mereka penelitian rata-rata pakai jumlah sholat yang wajib, yang 5 itu ya, tanpa adanya tambahan sholat rawatib atau sholat tahajud atau tanpa sholat duha. Karena orang bule taunya kita sholat 5 kali gitu ya, dia nggak tahu bahwa ada sholat-sholat yang lainnya. Jadi mereka penelitian 5 kali. Nah, hasilnya seperti yang saya sampaikan tadi, luar biasa bagusnya. Nah, tapi ada satu penelitian yang dia membandingkan orang-orang yang sholat 5 kali ditambah 60 menit sesi gerakan sholat. Jadi 60 menit itu dibagi dalam sehari 12 siklus. Dia bagi dalam 12 kali dalam sehari itu ditambah. Jadi yang emang udah biasa sholat 5 waktu ditambah regimen modelnya seperti gerakan sholat. In total 60 menit sehari. Nah, grup yang satunya, dia membandingkan grup yang satunya hanya regimen gerakan sholat yang 60 menit tanpa sholat 5 waktu, karena yang ini grup non-muslim. Nah, jadi dibandingkan, hasilnya adalah dua-dua sama baiknya, hanya terjadi sedikit perbedaan hasil lebih baik yang sholat 5 waktu plus regimen sholat. Jadi perbedaannya nggak signifikan, bedanya hanya beberapa poin. Gitu. Jadi misalnya tekanan darahnya
turun yang satu turun 5 poin, yang satu turun 3 poin gitu. Perbedaannya 2-3 poin gitu. Jadi dia nggak bilang itu sholat sunnah, tapi dia regimen sholat. Karena kan penelitiannya. Itu. Ya, jadi sebenarnya enggak terlalu signifikan ya dok ya? Ya, Kalau- ada memang lebih banyak yang lebih banyak, tetapi perbedaannya hanya sedikit. Baik. Kalau dari penelitian itu ya. Ya. Mungkin nanti bisa penelitian yang dengan sholat sunnah. Iya, mungkin kita bisa Dan waktu. penelitian untuk itu. Oke, mungkin pertanyaan sudah habis ya yang di chat. Ya. Dan waktu kita memang juga sudah lewat dari perkiraan, sudah hampir jam, kalau di saya karena di Sulawesi, jadi waktu Indonesia Tengah sudah hampir jam 10. 22 ya, Ya. 10 malam. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta kajian rutin BSMI kali ini, apa masih ada yang mau disampaikan secara langsung? Mungkin sekitar 6 menit lagi. Ada? Nampaknya sudah tidak ada. Terima Terima kasih banyak. Maaf kalau banyak salah-salah ya. Ya dok, kami terima kasih banyak sama dokter sudah memberikan banyak ilmu kepada kami mengenai gerakan sholat. Alhamdulillah, Masya Allah ternyata luar biasa hikmah dari gerakan sholat yang sehari-hari kita lakukan. Tapi syaratnya harus dilakukan dengan benar ya dok ya. Ya, dengan benar. Dengan baik dan benar, supaya kita benar-benar mendapatkan manfaat kesehatan dari gerakan-gerakan sholat yang sudah kita lakukan setiap hari. Mohon maaf juga kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kajian online kita kali ini. Harapan kami kajian ini bisa memberikan pengetahuan, manfaat, serta memberikan ya salah satunya di sini kita bersilaturahmi dengan banyak saudara-saudara kita dari berbagai penjuru di seluruh Indonesia yang bisa bergabung pada kajian online kita hari ini. Jadi terima kasih banyak dokter atas ilmunya dan teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kajian online kita pada malam hari ini. Saya tutup saja dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Wabarakatuh.